Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda mengenai asal-usul Gunung Lawu dan juga kisah legenda terkait dengan misteri, mitos, serta sejarah yang melingkupi Gunung Lawu. Bagaimana kisah legenda Gunung Lawu ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Lawu adalah sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu memiliki ketinggian sekitar 3.265 meter di atas permukaan laut. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar di Jawa Tengah, Ngawi, dan Magetan di Jawa Timur. Status Gunung Lawu ini adalah gunung api yang sedang istirahat, yang diperkirakan terakhir kali meletus pada tanggal 28 November 1885 dan telah lama tidak aktif, terlihat dari rapatnya vegetasi serta puncaknya yang tererosi. Gunung Lawu merupakan gunung yang kaya akan sejarah. Di lereng Gunung Lawu ini terdapat sejumlah tempat yang populer sebagai tujuan wisata, terutama wisata sejarah. Terutama di daerah Tawangmangu, Cemorosewu, dan juga Sarangan. Sedikit ke bawah, di sisi barat terdapat 2 komplek percandian dari masa akhir Majapahit, yaitu Candi Suku dan Candi Ceto. Di kaki gunung ini juga terletak komplek pemakaman kerabat Praja Mangkunagaran, Astana Girilayu, dan Astana Mangadeg. Di dekat komplek ini terletak juga Astana Giribangun, mausoleum untuk keluarga Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto. Di sisi lain, Gunung Lawu yang bersosok angker atau dikenal sebagai Gunung Angker ini menyimpan banyak misteri dengan 3 puncak utamanya, yaitu Harga Dalem, Harga Dumilah, dan Harga Dumiling, yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Harga Dalem diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tempat pamoksaan dari Prabu Brawijaya yang terakhir atau Prabu Brawijaya kelima atau Prabu Brawijaya Pamungkas, raja terakhir dinasti Wijaya dari kerajaan Majapahit. Sedangkan puncak Harga Dumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdo Palon dan juga Ki Noyo Genggong, Punokawan Prabu Brawijaya Pamungkas, dan terakhir adalah puncak Harga Dumilah yang merupakan tempat pertapaan Sang Ratu Adil. Ada banyak kisah legenda di Gunung Lawu, dan berikut adalah kisah paling legendaris di Gunung Lawu. Dikisahkan, konon pada zaman dahulu kala, pernah ada seorang petapa muda yang kondang kesaktiannya. Dia bernama Jaka Pamungkas. Beliau adalah raja kerajaan Mandala yang menurut cerita posisinya ada di daerah Gunung Lawu tersebut. Namun, tepatnya hingga sekarang belum dapat terkuak. Kerajaan misteri itu bernama Kerajaan Mandala Surya Wilwatikta. Harga Dumilah juga penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang olah batin kanuragan dan juga tempat bertapa dan juga bermeditasi. Konon kabarnya, Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan ada hubungan dekat dengan tradisi serta budaya keraton. Semisal upacara labuhan setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan oleh Keraton Mataram, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Ada juga sebuah kisah mitologi
yang mengatakan bahwa Gunung Lawu adalah memiliki seorang penguasa, yang mana penguasa Gunung Lawu hingga sekarang adalah Sang Ratu Adil atau Imam Mahdi atau Kalki Avatar. Sehingga memang tempat itu begitu berwibawa dan terkesan angker bagi penduduk setempat atau siapa saja yang bermaksud tetirah dan mesangra. Siapapun yang hendak pergi ke puncaknya, bekal pengetahuan utama adalah tabu-tabu atau wawalar atau peraturan-peraturan yang tertulis, yakni larangan-larangan untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Dan bila pantangan itu dilanggar, si pelaku diyakini bakal bernasib naas. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, cerita dimulai dari masa akhir kerajaan Majapahit, yaitu 1400 Masehi. Alkisah, pada era pasang surut kerajaan Majapahit, bertahta sebagai raja adalah Sinuwun Bumi Nata Brawijaya ingkang jumeneng kaping salapan, yaitu Raja Brawijaya Pamungkas. Dua istrinya yang terkenal adalah yang pertama, Ratu Suhita, yang merupakan ibunda Pangeran Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, yang juga merupakan nenek moyang dari Keraton Mataram. Sedangkan istri yang kedua adalah Putri Campa, yang juga bernama Dewi Dwarawati, yang merupakan ibunda Raden Patah, yakni Pangeran Hasan Jimbun, yang kemudian mendirikan kerajaan Demak Bintoro. Raden Patah setelah dewasa menghayati keyakinan yang berbeda dengan ayahandanya yang beragama Buddha. Raden Patah adalah seorang Muslim, dan bersamaan dengan pudarnya Majapahit, Raden Patah nekat mendirikan kerajaan di Gelagahwangi, yaitu Kerajaan Demak Bintoro, yang awalnya hanya berupa kadipaten. Melihat situasi dan kondisi yang demikian itu, masgulah hati Sang Prabu Brawijaya kelima atau Brawijaya Pamungkas. Akankah zaman Kerta Majapahit atau kerajaan atau negara Majapahit dapat dipertahankan? Karena biar bagaimanapun pemegang sah putra mahkota adalah Pangeran Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, yang saat itu berguru di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Purwodadi. Namun jiwa dan hati sang pangeran sangatlah lembut. Beliau mengikhlaskan tanah Demak menjadi milik adiknya, yaitu Raden Patah. Namun karena Pangeran Bondan Kejawen mengalah, menimbulkan emosi bagi iparnya, yaitu Giri Dwiya Wardana keturunan Kediri. Sehingga terjadilah konflik di dalam istana Majapahit, dan membuat Prabu Brawijaya Pamungkas merasa tidak tahan dengan perselisihan antara putra-putranya tersebut. Sehingga Sang Prabu Brawijaya Pamungkas mendatangi Raden Patah di Demak untuk meminta kepada Sang Sultan Demak itu agar bersedia kembali menjadi negara bagian Majapahit, di bawah pemerintahannya tentunya. Namun usaha Sang Prabu tersebut gagal karena para wali atau wali songo kala itu tidak menyetujui kewibawaan Islam di bawah non-Islam. Juga Sang Prabu Brawijaya Pamungkas telah menjelaskan, bukankah setelah Sang Prabu Raja-Raja Majapahit juga memeluk agama Islam sebagaimana Demak Bintoro? Karena putra mahkota Majapahit yaitu Pangeran Bondan Kejawen adalah juga Muslim. Namun benar-benar usaha yang sia-sia. Para wali dan sentono Demak Bintoro tetap menolak untuk menjadi bawahan Majapahit setelah menjadi negeri yang merdeka. Sebagai raja yang bijak, pada suatu malam dia pun akhirnya bermeditasi memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Dan wisik pun datang.
Pesannya, sudah saatnya cahaya Majapahit memudar dan wahyu Kedaton akan berpindah ke kerajaan yang baru tumbuh serta masuknya agama baru. Memang sudah takdir dan tidak bisa terelakkan lagi. Pada malam itu pula lah Sang Prabu Brawijaya Pamungkas dengan hanya disertai pemomongnya yang setia, yaitu Sabdopalon, diam-diam meninggalkan keraton dan melanglang praja, dan pada akhirnya naik ke puncak Gunung Lawu. Sebelum sampai di puncak Gunung Lawu, dia bertemu dengan dua orang umbul atau bayan atau kepala dusun, yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalam yang setia, dua orang umbul itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja. Niat di hati mereka adalah mukti mati bersama Sang Prabu. Sahdan, Sang Prabu bersama 3 orang abdi setianya itu pun sampailah di puncak Hargadalem, salah satu puncak di Gunung Lawu. Di sana, Sang Prabu bertitah, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus surut. Aku harus pergi meninggalkan dunia ramai ini. Kepada kamu Dipa Menggala, karena kesetiaanmu, kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib, peri, jin, dan sebangsanya, dengan wilayah ke barat hingga wilayah Merapi dan juga Merbabu, ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara sampai dengan pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Menggala kau kuangkat sebagai patihnya dengan gelar Kiai Jalak. Pada suatu hari, anak cucuku akan bertapa di dalam gua Hargodumilah. Dia adalah keturunan Lembu Putih dan juga Lembu Peteng." Itulah titah Sang Prabu, kata-kata terakhir atau juga wasiat yang disampaikan kepada para abdinya. Sebagaimana yang diketahui, yang dimaksud keturunan Lembu Putih adalah Arab dan Lembu Peteng adalah Jawa. Sehingga kemudian, kenapa Pangeran Bondan Kejawen digelari Pangeran Lembu Peteng? Karena anak turunannya lah yang selalu bertapa di Gunung Lawu, termasuk Jaka Pamungkas yang sekarang menjadi Raja Keraton Lawu atau Kerajaan Mandala. Setelah perkataan Sang Prabu Brawijaya Pamungkas atau Brawijaya kelima tersebut, suasana pun hening, dan melihat drama semacam itu, tak kuasa menahan gejolak di hatinya. Sabdapalon dan Noyo Genggong pun memberanikan diri berkata kepada Sang Prabu, "Bagaimana mungkin ini terjadi, Sang Prabu? Bila demikian adanya, hamba pun juga akan turut serta dengan Sang Prabu. Hamba akan naik ke Hargadumiling dan meninggalkan 2 orang tua hamba." Ujar Sabdapalon. Abdi itu pun berpisah dalam suasana yang mengharukan. Singkat cerita, Sang Prabu Brawijaya pun moksa di Hargadalem dan Sabdapalon beserta Noyo Genggong moksa di Hargadumiling. Tinggallah Sunan Lawu sang penguasa Gunung Lawu dan Kiai Jalak sebagai patihnya, yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugasnya sesuai amanat Sang Prabu Brawijaya Pamungkas, yaitu menjaga Gunung Lawu. Lantas, bagaimana situasi kerajaan Majapahit sepeninggal Sang Prabu? Konon, sebagai yang menjalankan tugas kerajaan adalah Prabu Girindria Wardana setelah Pangeran Bondan Kejawen tidak bersedia meneruskan pemerintahan di kerajaan Majapahit tersebut. Beliau lebih memilih menetap di Desa Tarub dengan istrinya, yaitu Dewi Nawangsi, yang merupakan putri dari Ki Ageng Tarub atau Jaka Tarub dengan Dewi Nawangwulan. Lantas, dari mana sebenarnya asal-usul nama Gunung Lawu? Nama Gunung Lawu yang berarti unggul
oleh masyarakat setempat disebut juga sebagai Wukir Mahendragiri. Kata tersebut berasal dari bahasa Jawa dan ketiganya memiliki arti yang sama, yaitu gunung, sehingga dapat diartikan sebagai 3 gunung. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Gunung Lawu memang memiliki 3 puncak besar, yaitu Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan juga Puncak Hargodumila. Nama-nama puncak Gunung Lawu itu kemungkinan besar bersumber dari Serat Centini yang menyebutkan bahwa Gunung Lawu memiliki 15 puncak. Di sebelah selatan terdapat 7 puncak, yaitu Hargodalem, Dumila, Petra Pelaya, Mayang, Cakra Kembang, Tenjomaya, dan Kepanasan. Sementara itu, di sebelah utara terdapat 8 puncak, yaitu Hargotiling, Pekareman, Sadewa, Pemenang, Candirgo, Bayu, Rimbi, dan Kaliti. Dalam Serat Centini, hanya Hargodumiling yang tidak disebutkan. Kemungkinan nama tersebut merupakan modifikasi dari Hargotiling. Perkiraan ini didukung oleh puncaknya yang sama rata di bagian utara Gunung Lawu. Adapun Purbacaraka menyebutkan bahwa nama asli Gunung Lawu adalah Katong, yang berarti kita orang atau dewa. Nama tersebut tertulis dalam Tangtu Pagelaran. Gunung Katong adalah bagian dari reruntuhan Gunung Mahameru ketika dibawa oleh para dewa melalui langit Pulau Jawa. Reruntuhan lainnya menjadi Gunung Wilis, Kamput, Kawi, Gunung Arjuno, dan juga Kemukus. Menurut Purbacaraka, Gunung Katong diidentikan dengan Gunung Lawu. Dengan kata lain, Gunung Katong adalah nama kuno untuk Gunung Lawu. Menurut Josh Mulder, arti kata Katong adalah dewa, rasa hormat, penghormatan, dan kekaguman. Sementara kata Lawu berarti tertinggi dan unggul. Makna kedua kata tersebut sama-sama mengandung makna kekaguman, sehingga meskipun namanya diubah, tetapi tidak menggeser makna yang terkandung di dalamnya. Sejarah Gunung Lawu dalam naskah kuno. Selain dalam Serat Centini, nama Lawu juga disebutkan dalam Serat Manikmaya. Serat tersebut ditulis pada tahun 1794 Masehi, yang isinya memiliki kesamaan dengan Tangtu Panggelaran. Namun, hal yang membedakan adalah Serat Manikmaya ditulis dalam bahasa Jawa Baru. Konon, Gunung Lawu merupakan bagian dari 18 gunung keramat di Jawa Tengah. Sangat mungkin bahwa mandala-mandala terletak di pegunungan tempat karya sastra itu dibuat. Karya sastra yang lebih tua adalah Babad Tanah Jawi. Dalam kitab tersebut, Gunung Lawu disebut sebagai tempat moksanya atau tempat moksa terakhir Prabu Brawijaya yang terakhir atau Prabu Brawijaya kelima, yang memiliki nama lain yaitu Sunan Gunung Lawu. Mitos yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa ia melakukan moksa di pertapaan Pringgondani. Pernyataan ini merupakan indikasi bahwa sampai saat penulisan Babad Tanah Jawi, yaitu pada masa Mataram Islam, Gunung Lawu masih dipandang sebagai tempat suci. Setidaknya ia merupakan gunung yang dianggap berharga oleh umat Hindu kala itu. Naskah tertua yang juga mencatat tentang Gunung Lawu adalah Bujangga Manik. Berdasarkan catatan Bujangga Manik, Gunung Lawu juga disebut ketika Bujangga Manik melakukan perjalanan dari Sunda ke Majapahit dan juga Bali. Berikut adalah petikan kutipan dari naskah Bujangga Manik. 1080 sampai Pasugihan. Berbaring di balik Gunung Wilis, saya pergi melalui selatan. Saya tiba di Dawuhan, berjalan melalui Gunung Lawu. 1085. Disitulah daerah Urawan. Begitu yang tertulis dalam catatan Bujangga Manik.
Adapun terkait misteri di Gunung Lawu. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Puncak Hargodalem diyakini sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas atau Prabu Brawijaya terakhir. Hargo Dumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon, sementara Puncak Hargo Dumilah diyakini merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang untuk menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Konon, Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaran. Setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan tersebut dilanggar, si pelaku diyakini bakal bernasib naas atau terkena musibah. Adapun tempat-tempat yang diyakini misterius oleh penduduk setempat adalah Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, Repat Kepanasan atau Cakra Surya, dan juga Pringgondani. Kehadiran pasar setan di Gunung Lawu juga menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising seperti berada di dalam pasar. Bahkan tidak jarang terdengar orang-orang yang menawarkan dagangan saat melakukan pendakian di Gunung Lawu. Mereka banyak mendapatkan pengalaman tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, apabila Anda mendengar suara bising di atas Gunung Lawu, sebaiknya buanglah salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang melakukan transaksi barter. Pasar Dieng atau pasar setan di Gunung Lawu tersebut berupa prasasti batu yang berblok-blok. Pasar ini hanya dapat dilihat secara gaib. Pasar Dieng akan memberikan berkah bagi para penziarah yang percaya. Bila berada di tempat ini, kemudian secara tiba-tiba kita mendengar suara "mau beli apa dik?", maka segeralah membuang uang, terserah dalam jumlah berapapun. Lalu petiklah daun atau rumput seolah-olah kita berbelanja. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, kita akan memperoleh kembalian uang dalam jumlah yang sangat banyak. Selain pasar setan, di Gunung Lawu juga terhampar padang rumput pegunungan Banjaran Pestusa Nubigena mengelilingi sebuah danau gunung di Kawah Tua pada ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut yang biasanya kering di musim kemarau. Konon pendaki yang mandi berendam di tempat ini segala keinginannya dapat terkabul. Telaga ini diapit oleh puncak Hargodumilah dengan puncak lainnya. Luas dasar Telaga Kuning ini sekitar 4 hektar. Di sana juga terdapat sebuah mata air yang disebut Sendang Derajat. Sumber air ini berupa sumur dengan garis tengah 2 meter. Juga ada sebuah gua yang disebut Sumur Jolotundo. Gua ini gelap dan sangat curam turun ke bawah kurang lebih sedalam 5 meter. Gua Jalatundo atau Sumur Jolotundo ini dikeramatkan oleh masyarakat dan sering dipakai untuk bertapa. Lalu ada juga Pawom Sewu yang terletak di dekat pos 5 jalur Cemoro Sewu. Tempat ini berbentuk tatanan atau susunan batu yang menyerupai candi. Dulunya tempat ini diyakini digunakan oleh Prabu Brawijaya kelima untuk bertapa. Nah, seperti itu kisah legenda terkait dengan Gunung Lawu. Juga tadi dibahas mengenai asal-usul nama Gunung Lawu, juga terkait dengan sejarah masa-masa akhir kerajaan Majapahit.
Juga ada mengenai tempat-tempat yang dikeramatkan di Gunung Lawu. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Gunung Lawu ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak kisah legenda dari gunung-gunung lainnya yang ada di Pulau Jawa ataupun Indonesia secara umum. Terima kasih sudah berkunjung dan menyimak kisah di channel YouTube Borin Vlog. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.